Bismillahirrahmanirrahim. Wa thuluthu amin wa yatut tasawwuri wa walibul kamili tis'u ashhuri bil hadasis sholata ma'a tatawufi harrim walil balighi hamlal mushafi wa massahu wa ma'adil arba'ati lil junubi qtira'a ba'di ayati qasdan wa lubata masjidin lil muslimi wa bil mahidi wan nifasi harrami wa sulsu amin utawi seperteluni taun iku ghayatut tasawwuri katoke gambari bayi. Sulusu amin sepertiga tahun berarti berapa bulan? Sepertiga tahun berarti 4 bulan. Sepertiga tahun atau 4 bulan itu ghayatut tasawwuri, selesainya bentuk bayi dalam kandungan. Artinya kalau ada seorang ibu yang hamil, itu bayi itu baru terbentuk selesai sempurna bentuknya kalau sudah kandungannya berumur 4 bulan. Jadi 4 bulan itu sepertiga tahun. Ini bahasanya pakai sepertiga karena syair itu tidak langsung bilang 4 bulan supaya sesuai dengan liriknya, supaya sama, maka dibentuk seperti ini oleh Kiai Musalleh itu. Jadi seorang ibu hamil kalau sudah masa kandungannya 4 bulan maka sempurnalah bentuk bayinya. Bentuk bayi yang ada di dalam kandungan itu baru terbentuk sempurna kalau sudah umur 4 bulan. 40 hari pertama itu masih kumpulnya nutfah. Nutfah itu bentuk mani masih ya, bergumpal, membeku. Kemudian menjadi mau kedua bulan itu sudah disebut dengan alakotan itu. Alako itu artinya mengait atau bergantung ke dinding rahim. Kalau artinya orang-orang itu alako itu segumpal darah. Mau diartikan segumpal darah itu ya maksudnya sesuatu yang menempel di dinding disebut dengan alaqo. Alaqo itu nempel ya atau bergantung. 4 bulan kedua, baru 4 bulan ketiga itu sudah bentuk mudghah. Mudghah itu sudah bentuk daging. Artinya sudah mulai dibentuk matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, semuanya yang ada di seluruh anggota badan ini mulai dibentuk. Baru setelah sempurna bentuknya ini 4 bulan namanya. Jadi kalau sudah 4 bulan sempurna oleh malaikat ditiup roh itu, maka hiduplah bayi yang asalnya tidak bergerak menjadi bergerak. Makanya nanti seorang ibu ya kalian itu umpama nanti ibunya masih hamil misalnya, sambil dilihat kalau sudah 4 bulan, 5 bulan itu biasanya bergerak sudah bayi itu. Kalau kalian pegang nanti perutnya itu sudah bergerak-gerak. Apalagi 6 bulan, 7 bulan, nendang sudah kalau 7 bulan itu. Yang ditendang itu perut ibu kalian itu. Makanya kalian itu termasuk orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, termasuk orang jahat kalau kalian masih membangkang, kalian berani terhadap orang tua, apalagi kepada ibu ya. Karena pendirian ibu itu ketika 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ya, tidur udah gak bisa, melentang gak enak, miring juga gak enak, apalagi napang ya, napang gak bisa jadi timbangan itu nanti. Itu mempertahankan seperti itu karena orang tua ibu itu ingin kalian itu tetap hidup, apalagi begitu lahir ya senang sekali begitu lahir. Jadi rasa sakit itu seakan-akan sudah hilang karena terlahirnya kalian itu.
Wa ghalibul kamili utawi kebiasaan kang sempurna kebiasaan orang hamil itu tis'u ashhurin songo piro-piro wulan. Iku tis'u ashhurin songo piro-piro wulan bil hadasi. Jadi sempurnanya perempuan hamil itu kalau sudah mencapai 9 bulan. Kemarin sudah dijelaskan 4 tahun masa kehamilan paling lama ya. Jadi tidak ada ceritanya manusia itu sampai hamil 5 tahun nggak ada. Tapi kalau 4 tahun ada. Yang saya ceritakan kemarin Imam Syafi'i, termasuk ada di sini dalam kitab itu Imam Malik meriwayatkan, Imam Malik mengatakan bahwa ada seorang hamba Allah, seorang perempuan itu namanya Ijlan ya, Muhammad bin Ijlan, istrinya itu hamil sampai 4 kali selama 12 tahun. 3 kali itu ya selama 12 tahun. Masing-masing 1 kali hamil itu 4 tahun. 3 kali. Jadi hamil pertama 4 tahun, hamil kedua 4 tahun, hamil ketiga 4 tahun, kan 12 tahun itu agidum loh ya. 12 tahun hamilnya itu 12 tahun, 3 kali hamil 12 tahun, karena masing-masing setiap hamil itu umurnya masanya 4 tahun. Kalau kalian masih mendingan 9 bulan ya. Oh ini sampai 12 tahun 3 kali hamil. Di ada yang sampai 4 tahun. Di dalam riwayat itu tidak ada yang sampai lebih dari 4 tahun itu. Bil hadasis sholatama tatawufin harim walil balighi hamlal mushafi. Bil hadasi sebab hadas. As-sholata ing sholat ma'ata tawufin sa'mertani tawaf harim mengharamkan sapa sira. Harim mengharamkanlah sapa sira, asalnya seperti ini ya. Harim mengharamkanlah sapa sira bil hadasi sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. As-sholata ing sholat haram hukumnya kalau kalian hadas tidak punya wudu. Kalau hadas kecil tidak punya wudu kalian misalnya, haram kalian melakukan sholat. Ini supaya diperhatikan ya. Kalian kalau hadas tidak punya wudu atau punya wudu tapi batal, maka kalian haram sholat. Ini jangan diremehkan. Kalau kalian sering meremehkan nanti sampai tua nanti seperti ini gasah nanti ya. Kalian contohnya yang banyak itu subuh. Begitu ambil wudu, kalian duduk di sini langsung tidur begini, batal sudah ya. Apalagi begini, batal sudah kalian itu. Ambil wudhu lagi, kemudian sholat. Jangankan dapat pahala, haram kalian sholat. Kalian harus perhatikan seperti ini. Ini seakan-akan remeh. Tapi kalau kalian seperti ini terus nanti tidak saya sampaikan sampai tua seperti ini, akhirnya kalian haram terus. Sholat haram, bukan dapat pahala. Jadi kalian akan menanggung risikonya besok. Misalnya ditanya oleh malaikat, kamu tidak sholat, saya sholat terus. Iya, tapi kamu gak punya wudhu, kamu batal wudhunya. Kamu tidur, setelah tidur langsung kamu sholat. Ini perhatikan ya subuhnya, gak usah malas-malas dah. Misalnya uluk salam sudah umpama TNI jaga aja, gungguan apa-apa dah. Tapi tidak sampai membatalkan kalian sholat. Minimal kalian cuma tidak wiritan saja. Tapi masih tidak baik ya, tidak ikut wiritan, tidak ikut ngaji, itu tidak baik. Apalagi kalian tidak ikut sholat. Ikut sholat haram kalian. Kalau kalian itu sengaja sudah merasa bahwa dirinya batal, cuma pura-pura tidak merasa, seakan-akan dirinya itu mau melepaskan tanggung jawabnya atau merasa malu sama temannya. Gak usah malu-malu seperti itu. Karena tidur ngantuk itu hak manusia ya. Kalau ngantuk tertidur kalian, ya sudah ambil wudhu lagi. Tapi kalian lihat waktunya berapa menit kalian menunggu sampai iqomah itu.
ambil wudhu dari jeding, belum apa-apa langsung nyorkap. Yang itu ya. Setelah itu iqamah langsung belum dos kade Allahu Akbar. Haram kalian itu. Perhatikan ya subuhnya. Banyak ini yang seperti ini. Kalian santri, kalau kalian yang santri saja seperti ini kelakuannya, apalagi yang bukan santri ya. Yang sudah belajar agama, yang sudah kalian tahu, dipelajari, sering dipelajari hukum-hukum seperti ini, masih melakukan seperti ini, apalagi yang di luar, yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak pernah mengaji seperti ini. Jadi kalian harus mengamalkan ya, ilmu itu harus diamalkan. Jadi sebab hadas haram melaksanakan sholat. Harim bil hadasi as-sholata. Ma'ata tawafin, juga tawaf. Kalian kalau haji, umroh ada tawaf. Karena kedudukan tawaf itu sama dengan sholat. Ya kata Nabi itu at-tawaf bimanzilatis sholat. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Maka haram hukumnya orang yang sedang hadas melaksanakan tawaf. Walil balighi hamlal mushafi. Dekat walil balighi kadwi wong kang baligh hamlal mushafi ing membawa mushaf. Untuk orang yang sudah baligh artinya kalian hadas, sementara kalian sudah baligh, sudah waktunya kalian itu melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, kan wajib bagi kalian sudah untuk sholat itu. Kalian kalau dalam keadaan hadas tidak boleh sholat, kalian dalam keadaan hadas tidak boleh tawaf, juga kalian dalam keadaan hadas tidak boleh membawa Al-Quran. Wa massahu, menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran tidak boleh. Jangan seenaknya, gak punya wudhu pegang Al-Quran, gak punya wudhu kalian bawa Al-Quran. Kecuali ada ini perkecualian ini darurat ya. Darurat itu artinya ketika kalian menemukan kertas Al-Quran, bertuliskan Al-Quran di jalan misalnya, khawatir diinjak, kalau nunggu kalian punya wudhu, khawatir diinjak orang, kalian langsung ambil, gak usah nunggu ambil wudhu. Atau ada di sini berserakan ada kertas-kertas bertuliskan Al-Quran, kalian harus agungkan ya, jangan malah dibiarkan. Ada tulisan Allah, Muhammad, ada tulisan Al-Quran, ada di bawah, kalian taruh di atas. Kalau kalian khawatir tanpa wudhu, kalau mau wudhu dulu khawatir nanti misalnya ditiduri oleh kucing misalnya, atau diinjak oleh ayam, atau diinjak oleh salah satu teman kalian, kalian gak apa-apa, gak punya wudhu. Hanya masa darurat saja ya, jangan buat mainan. Tapi kalau kalian masih ada waktu untuk ambil wudhu karena masih selamat keadaannya, tidak mungkin akan diinjak oleh temannya, tidak mungkin akan diinjak oleh orang lain atau ayam, atau ditiduri oleh kucing misalnya, kalian ambil wudhu dulu kalau waktunya masih lama ya. Tidak boleh bagi orang yang hadas membawa Al-Quran kemudian memegang Al-Quran. Wa ma'adil arba'ati lil junubi. Yang 4 tadi, pertama hadas, orang yang hadas tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, juga tidak boleh membawa Al-Quran, dan tidak boleh memegang Al-Quran. 4 kan? Lil junubi, untuk orang junub. Di samping yang hadas kecil, yaitu karena getut, karena menyentuh, bersentuhan laki-laki perempuan, maka batallah wudhunya. Itu tidak boleh melakukan yang 4 tadi. Apa yang 4 tadi? Apa saja? Yang 4 yang tidak boleh? Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Yang 4 ini juga berlaku bagi orang yang junub. Orang yang junub bukan hanya yang 4 ini, ditambah lagi iktira ba'di ayatin, membaca sebagian ayat. Kalian kalau sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun tidak pegang, tidak membawa. Misalnya mushaf Al-Quran seperti ini ya, kalian pegang begini, baca Al-Quran, itu dilarang. Membawa begini saja Al-Quran dilarang. Apalagi membaca sambil membawa. Membaca saja, tidak usah menyentuh begini, hanya membaca begini ya.
Misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Membaca seperti ini tanpa menyentuh itu haram bagi yang junub. Nah, kemarin sudah diterangkan apa junub itu. Penyebabnya pertama keluar mani. Keluar mani itu baik karena mimpi atau karena timbul syahwatnya terlalu tinggi, akhirnya mengeluarkan air mani, maka junub kalian itu. Atau kalian memasukkan, ya bagi suami istri memasukkan kemaluannya ke istrinya, ya itu juga junub. Nah, ketika kalian junub itu tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, juga tidak boleh membaca Al-Quran. Bahkan juga tidak boleh diam di mana? Di masjid. Jujuk time santai masjid. Apa junub? Nggak boleh. Ya. Tapi kalau cuma sekedar lewat, ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ceritanya masjid dilewati orang tanpa untuk sholat ya. Ya kalau dulu mungkin karena sama tanahnya, antara masjid yang bukan masjid itu sama-sama tanah, mungkin orang biasa nyebrang itu. Kalau sekarang kan sudah beda sudah. Iqtira ba'di ayatin, membaca sebagian ayat. Qasdan kelawan sengojo. Walubsa masjidil lan diam ing masjid, mendiami masjid dalam keadaan junub, mendiami masjid. Lil muslimi kadwi muslim, lil muslimi kadwi muslim, haram hukumnya dalam keadaan junub diam di masjid. Kalau cuma tidak punya wudu gak apa-apa ya ke masjid ya. Kalian santai-santai di masjid gak punya wudu gak apa-apa. Namanya hadas kecil. Tapi kalau kalian junub gak boleh duduk-duduk di masjid. Wabil haidi wabil mahidi lan sebab haid, wabil mahidi lan sebab haid, wan nifasi lan nifas, harim mengharamkan lazobosiro. Di samping yang sudah lewat tadi itu yang 4 dan yang tambahannya itu haram hukumnya ya bagi orang yang haid. Pertama tadi sholat, tawaf, kemudian membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca sebagian ayat Al-Quran, kemudian duduk-duduk di masjid atau diam di masjid, semuanya haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Ditambah dengan ma'tamattu'in, semertani tamattu. Tamattu itu berhubungan dengan suami istri. Suami istri melakukan hubungan haram ketika istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas ya. Ma'tamattu'in wal massah lan menyentuh atau jima ini. Wal massah diartikan jima, wal massah lan melakukan hubungan seks baina surratin wa rukbatin, baina surratin ing dalam antara udel wa rukbatin lan lutut. Dilarang hukumnya bagi seorang istri yang sedang dalam keadaan haid dan nifas melakukan tamattu. Tamattu itu berenak-enakan atau melakukan hubungan seks dengan suaminya. Yang dilarang itu melakukan antara pusar dan lutut. Apa antara pusar dan lutut? Itu yang dilarang ya. Ngerti? Antara pusar dan lutut. Pusar itu mana pusar? Bujel. Gak ngerti pusar, bujel. Antara bujel bitoon, di tengah-tengah itu ada apa? Itu dilarang ya. Kalian misalnya seorang suami, istrinya sedang haid, pokoknya melakukan antara pusar dan lutut itu tidak boleh, haram hukumnya. Ini yang dimaksud wal massa baina surratin wa rukbatin. Ilauti salin maring mandi. Kalau sudah suci mandi boleh. Suci saja tapi gak mandi gak boleh ya. Seorang perempuan sedang haid, sudah suci, mas saya sudah suci mas, atau bang saya sudah suci bang, langsung melakukan hubungan kapan sudah suaminya misalnya. Gak boleh, harus mandi dulu. Sucikan, artinya sucikan itu mandi dulu, kan belum suci kalau belum mandi. Jadi haidnya berhenti tapi belum mandi, melakukan hubungan dengan suaminya tidak boleh haram, harus suci dulu. Disebut dengan suci kalau sudah mandi. Baru kalau sudah mandi, sudah dekati suaminya, mas saya sudah mandi mas.
au badilin, atau sesuatu yang menggantikan ightisal, misalnya tayamum. Badilin, sesuatu yang menggantikan mandi, seperti yang saya terangkan itu. Kalau tidak bisa mandi karena nggak bisa menggunakan air, bisa tayamum. Yamtani, tercegah opo as-saumu, puasa. Yamtani, tercegah atau terlarang opo as-saumu, puasa. Tidak hanya haram hukumnya berhubungan suami istri ketika haid dan nifas, tapi juga haram hukumnya berpuasa. Wattolaku, lan bercerai, masih haid dicerai oleh suaminya, haram ya. Jadi haram hukumnya seorang suami menyeraikan istrinya dalam keadaan istri sedang haid atau sedang nifas, dilarang. Nunggu dulu, umpama terpaksa ya, nunggu sucinya dulu baru dicerai kalau terpaksa. Itu pun halal tapi dibenci oleh Allah. Hatta yang kotik sehingga putus, atau hatta yang kotik sehingga berhenti opo darah. Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afa